yang dinanti-nantikan nih, karena udah lama banget Haki nggak ketemu sama Bapak Haki nih. Ada Pak Basuki SHMM Sekjen DPP Peradin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ahaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat berkat doa Ahaki. Kita udah lama banget ya Pak nggak ketemu. Bulan apa ya itu Pak? Februari apa Maret ya? Masih di bulan Maret kayaknya. Maret. Sebelum puasa ya. Betul. Sebelum puasa kita masih ada apa? Ketemuan nih ya di betul, sini ya. Dan betul. Udah lama banget puasa kita off dulu nih karena banyak ini itu ya. Iya, takut lemes juga kan? Karena kegiatannya Pak Bas ini bukan main ya. Bisa bolak-balik kota dalam sehari itu bisa berapa kota yang dikunjungi nih. Padat banget nih jadwalnya nih. Belum lagi undangan-undangan talkshow seperti ini kan bukan cuma di Paranti aja ya Pak. Betul ya? sekali. Banyak radio juga, banyak Betul. media juga. Pokoknya sebenarnya Pak Bas ini standby ya. Iya. Standby, nomor handphone standby, dihubungi media, awak media segala macam siap gitu akan menjawab dengan sesuai dengan kapasitasnya. Iya. Dan lagi banyak banget nih Pak kasus-kasus hukum baik itu di daerah, Iya. terutama dan juga di nasional yang mungkin menyeruak dari sosial media. Iya. Seperti itu. Dan mungkin update sejenak dulu nih, maksudnya update apa ya? Apa sih berita atau yang lagi hangat diperbincangkan di kalangan hukum Banten dulu deh, mungkin 3 teratas, karena di Pandeglang juga kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu juga sempat ada beberapa kasus yang lagi ramai ya, yang lagi masyarakat tuh sebenarnya pengen tahu gitu, mereka punya pendapatnya masing-masing atau punya info dari mana gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang seorang advokat mungkin kan agak sedikit beda nih pandangannya. Monggo Pak, ada berapa sih update ini? Baik Ahaki, terima kasih. Saya sapa dulu ya. Apa nama tadi? Sofer. Halo, selamat sore. Apa kabar? Sampai lama ya kita nggak ketemu ya. Hari ini baru saya bisa ketemu dengan Ahaki, kemudian bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Perkara yang sekarang sedang hangat di Pandeglang, ya, Banten secara umum itu ada 2. Ya, yang pertama, kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang datang minta tolong dari Pandeglang juga. Itu terkait kasus yang ada di Kesra, yaitu dana pondok pesantren. Ini prosesnya sedang tahap penyidikan. Ya, jadi dikumpulkan informasi-informasi yang nanti selanjutnya tinggal memasuki tahap berikut. Itu yang pertama. Jadi itu sudah kuasanya ada di kami ya. Ada di saya dan teman-teman. Kemudian yang terbaru sejak tanggal 27 April 2021 ini, kemarin kami juga dimintai tolong untuk mendampingi klien ya yang terkait dengan perkara masker yang ada di Dinkes, dan prosesnya masih dalam tahap penyidikan sama ya. Jadi itulah kalau yang ada perkara yang lagi hangat di Banten itu sedang luar biasa Haki. Iya, masyarakat kayaknya semua tuh lagi ngobrolin hal tersebut ya. Bahkan di teman-teman media juga mungkin banyak yang sudah menghubungi Bapak kali ya. Ada beberapa ya, betul. Sudah minta update, dan Bapak juga mungkin sudah mengeluarkan statement seperti itu ya. Mungkin kalau di media lain mungkin agak sedikit redaksinya mungkin agak sedikit beda gimana gitu. Tapi sebenarnya dijelasin gimana sih Pak itu statementnya, apa memang benar hal itu terjadi itu gimana? Jadi sesungguhnya terkait ada 2 perkara ini ya. Saya akan yang Haki tanyakan yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang dua-duanya boleh. Dua-duanya. Boleh. Kalau yang pertama terkait masker itu ya, terkait dana Kesra yang pondok pesantren tadi, itu klien kami adalah seorang ustadz yang beliau dimintain tolong oleh teman-teman yang lain, pondok pesantren yang lain. Itu jumlahnya ada 10 pondok pesantren yang minta tolong beliau untuk dibuatkan, mohon maaf, semacam proposal pengajuan. Dan setelah itu selesai, dana dimaksud keluar, dan sebagai
kalau saya sebut juru ketik ya, sebagai juru ketik, beliau dapat imbalan senilai sekian. Nah, itulah yang sampai saat ini klien saya atas nama salah seorang ustadz ini ditahan dengan tajuk penahanannya adalah tindak pidana korupsi. Luar biasa sekali. Sebetulnya nilainya kalau untuk yang saya kemarin minta tolong datang itu Pak Ustadz itu nilainya sangat kecil ya. Kalau itu disebut sebagai tindak pidana korupsi, dan beliau juga kapasitasnya adalah kapasitas yang paling bawah. Maaf kalau saya sebut itu adalah sebagai orang yang dimintain tolong untuk membuat proposal, kemudian proposal itu cair seperti saya sampaikan tadi, diajukan cair, beliau mendapat imbalan sejumlah rupiah. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, sama-sama kita sudah dengar ya, sama-sama kita sudah lihat, bahkan kemarin ada di salah satu TV nasional saya juga lihat, itu tajuknya adalah kasus masker Provinsi Banten ya. Kalau saya sebut, saya sih punya pandangan lain ya, bahwa ini betul terjadi pembelian yang mahal. Kenapa pembelian bisa mahal? Kita sama-sama tahu bahwa pada saat itu di sekira bulan Maret saat itu masker itu sedang langka. Ya. Maret 2020 ya kan? Ya. Itu ya. Betul, Maret, Mei, puncaknya kan sekitar Mei saat itu ya. Sekitar Mei itu luar biasa itu kosong. Sehingga di dalam kondisi itu teman-teman yang punya kewenangan di sana itu mengambil langkah. Langkahnya apa? Karena faktanya teman-teman di Dinkes itu adalah merupakan panglima ya di dalam penanganan musibah COVID-19 yang ada di Provinsi Banten. Tidak mungkin kan kalau panglimanya itu tidak memakai alat pelindung diri yang bagus. Nah, itu sudah upayakan cari ke sana kemarin tidak ada. Ya, dan baru dapat dengan harga yang kalau kita sebut di posisi normal begini ya itu fantastis. Kalau posisi normal, tapi pas saat kondisi tidak normal itu ya tidak fantastis. Karena apa? Kepentingannya adalah ini urgent ya. Harus ada. Kebayang nggak oleh Ahaki seandainya seorang petugas medis menangani COVID-19 tanpa pakai perlindungan APD, alat pelindung diri yang bagus, bisa-bisa guling. Dan saat itu sudah banyak dokter kita ya, para ahli-ahli kita yang sudah bergelimpangan. Saat itu sudah ratusan ya. Dan apa juga iya, yang ada di Banten ini juga pada bergelimpangan gara-gara tidak memakai alat pelindung diri yang bagus. Nah, itulah cara pandang kami. Bukan karena ini klien saya bersama tim, bukan. Tapi faktanya seperti itu. Di kondisi darurat itu harus mana dulu yang dikedepankan Ahaki? Apakah masyarakat dulu ditolong ataukah petugas medis dulu yang harus diamankan? Nah, logikanya harus petugas medis dulu diamankan dengan APD yang bagus. APD yang bagus saat itu lagi kosong. Dan tidak ada. Kalau langka masih ada. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Sempat tidak ada, menghilang ya. Bahkan waktu itu kan pemerintah sampai keluarkan sanksi segala macam. Ada beberapa kasus di luar sana yang ditangkap orang nimbun. Nah, inilah yang terjadi. Fenomena itu yang akhirnya menjadi luar biasa. Dan saat ini sudah dilakukan penyidikan oleh pihak terkait, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Banten, dan salah satunya adalah klien saya. Gitu Ahaki. Gak apa-apa ya ini ya, walaupun masih dalam tahap penyidikan seperti ini, udah sedikit update itu untuk masyarakat bahwa kurang lebih yang terjadi perkembangannya itu seperti ini, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, demikian. Oke, aman ya Pak ya? Masyarakat kita kan juga sudah dapat informasi dengan gampang sekarang diakses. Diakses dengan gampang, begitu klik sudah nongol ya. Yang kita sampaikan adalah apa adanya, dan itu harus diambil langkah itu oleh pihak terkait. Karena apa? Kalau itu tidak diambil akan mencelakakan petugas medis kita. Coba kalau petugas medis kita sampai pada tumbang yang ada di Banten, terus siapa yang mengurusin orang-orang yang sakit yang di rumah sakit? Saat itu kan juga sudah lumayan kan kondisi di Banten ini. Nah, ini dalam kondisi darurat itu harus mengambil langkah tepat ya, cepat, dan
itu semuanya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Semua tahapannya sudah diikuti dengan baik. Oh, tidak ada prosedur yang dilangkahi. Semua sudah mengikuti aturan yang ada. Hanya tadi, kalau itu disebut mahal, percaya mahal. Kalau kondisi lagi normal. Sekarang ini kan masker banyak sekali. Kita bisa akses kemanapun, beli dimanapun ada. Tapi pada saat itu, setengah mati itu. Oke, jadi tanda atau sesuatu boleh dibilang trending topic itu biasanya kalau udah masuk link berita atau postingan ke WhatsApp grup keluarga atau WhatsApp grup teman terdekat. Kalau udah masuk situ dan jadi pembahasan di situ, oh berarti emang berita ini lagi happening nih, lagi trending di grup-grup alumni. Kenapa jadi bahas kayak beginian ya gitu? Oh, tapi berarti memang ini jadi concern banyak orang, concern banyak masyarakat, atau mungkin keluarga atau teman atau kolega terdekatnya ada di pusaran tersebut juga, bisa jadi ya Pak ya. Iya. Oke, nanti kita bakalan update lagi mungkin berikutnya tentang ini karena kasusnya masih berkembang dan berjalan terus. Kita lihat kedepannya akan seperti apa ya, dan masih lama kayaknya kalau untuk proses pengadilan ya. Ini kemarin sudah perpanjangan di tanggal 15 itu perpanjangan penahanan. Sepertinya kalau memang pihak terkait merasa itu sudah cukup alat bukti yang dibutuhkan, bisa nanti langsung bisa masuk di persidangan. Oke, itu. Siap. Kita tunggu perkembangan kasusnya seperti apa dan mudah-mudahan yang terbaik, yang hasilnya ya nanti gitu keputusannya. Oke, dan itu tadi yang lagi hangat, update aja nih sedikit karena Solver juga ada yang ngikutin, ada yang cuma sekilas doang biasanya ya. Ada yang justru ngikutinnya perkembangan di lokal atau daerah enggak, tapi kalau di nasional apalagi yang mencuat di sosial media itu cepat. Biasanya langsung nanya itu, yang trending topik di Twitter, di YouTube, di segala macam itu biasanya yang upload atau yang munculnya pertamanya itu di sosial media. Ada satu kasus lagi nih di sosial media yang awalnya itu di Twitter. Ada seorang wanita yang spill, kalau kita istilahnya itu spill. Jadi mungkin dia sebenarnya dulu atau ragu-ragu mau bilang nggak nih, apalagi di Twitter gitu ya. Tapi akhirnya setelah menguatkan diri, dia bilang di Twitter kalau ternyata dia itu pernah dilecehkan ya di depan umum, tapi memang kejadiannya 2 atau 3 tahun yang lalu seperti itu oleh salah satu public figure berinisial disebut jangan ya, nanti aja deh. Kayak seorang public figure, dan mungkin Solver juga tahu ya, tapi nanti kita akan bahas lagi berikutnya. Dan kasus tersebut lagi ramai juga nih, dan si korbannya ini juga sudah banyak mendapatkan dukungan. Tapi biasanya Pak Basuki sudah pernah menangani kasus ini belum? Seperti ini belum, kayak pelecehan seksual kayak gitu? Sudah berkali-kali ya. Itu di Pandeglang, di mana? Waktu itu di Rangkas Bitung, saya sudah pernah dapat sama teman-teman, kemudian Tangerang. Saya juga pernah dapat juga ada di Solo. Ada sekitar 6 kali yang itu. Yang saya langsung saya langsung turun. Karena saya lihat itu sangat menarik sehingga saya harus turun langsung. Kalau untuk yang lain-lain, biasanya teman-teman tim saya juga tangani persoalan seperti itu, Haki. Itu beda nggak sih penanganannya kalau korban atau pelakunya salah satunya ada yang public figure, Pak? Kalau yang di kasus yang nanti kita akan bahas ke depan ini kan diduga pelakunya adalah seorang public figure. Apakah beda ininya treatmentnya atau mungkin penanganannya antara orang yang biasa yang belum terkenal sama yang seorang public figure gitu? Gini, kami selaku penegak hukum ya, siapapun warga negara Republik Indonesia di mata hukum adalah sama. Jadi bagi saya seorang advokat, cara penanganannya pasti sama. Tidak dibedakan, umpamanya satunya public figure, satunya rakyat biasa, kemudian yang public figure diperlakukan istimewa juga tidak. Paling yang membedakan adalah bahasa. Seorang public figure biasanya karena mereka adalah orang-orang gaul, ya saya cara komunikasinya dengan cara mereka, saya posisikan itu. Tapi kalau saya harus komunikasi dengan masyarakat, maaf, yang di kelasnya di mana, saya juga akan turunkan grade
bahasa saya hanya di situ. Tapi di mata hukum penanganannya adalah sama. Nggak beda juga teman-teman kepolisian, kejaksaan, dan nanti dari majelis pun demikian, dari majelis hakim pun demikian. Tidak ada dibedakan, tidak ada kalau umpamanya seorang public figure kemudian mendapat perlakuan istimewa, tidak. Karena pada dasarnya semua rakyat Republik Indonesia di mata hukum adalah sama. Jadi haknya, kewajibannya, perlakuannya semuanya adalah sama. Oke, siap. Kita akan bahas ini dengan lebih lanjut ya. Abis hitsnya dari Lyodra WhatsApp dari The Solver yang pengen tanya-tanya seputar permasalahan